Tapi kan banyak yang bilang laundry lo itu laundry goib kok. Ya Segoib ampun. apa sih? Goib tuh maksudnya gimana? Goib itu jadi saya kan waktu itu nggak punya peralatan ya, Pak, belum punya peralatan sih gitu tepatnya. Tapi saya terima orderan gitu. Ya, kalau saya lihat itu kerennya Kok Yayan ini, dia mulai dengan apa yang ada. Iya betul. Jadi bukan mulai dengan mengeluhkan keadaan. Ya, itu keren. Karena nggak semua orang bisa keren, begitu loh, ya. Pak. Orang biasanya mulai dengan kalau apa-apa, aduh gue nggak punya ini, gue nggak punya ini. Dia, oke, gue nggak punya ini, tapi gue bisa modal spanduk gitu ya. Nah, orang yang mulainya di laundry modal spanduk itu hati-hati. Itu orang-orang mental hebat itu. Pernah dapat kiloan dalam jumlah banyak nggak sih? Ya kayak Seberapa banyak? Kalau yang kiloan doang nih. kayak yang semalam ini. Semalam yang saya terima dari tamu hotel itu yang paling banyak sih 120 kilo. 120 kilo Bener. dari Nirmi Channel Mami Niar, kita nyambung lagi ke Binatuku Laundry Advisor. Kita lanjutin ngobrol soal laundry petarung. Tadi si Mami oh ini dia. Iya dong. Sabar. Iya. Obrolannya masih lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Ini si Mpok keren, Mpok Yayan, Rahma Laundry Mart di Depok. Alhamdulillah. Bisa usaha tanpa mesin laundry. Dia kasih orderannya ke Laundry Coin, pakai brandnya dia, dan dia bisa masih dapat margin yang bagus. Setrika packingnya pakai nama sendiri dong ya. Iya. Orang laundry ini banyak loh kenal sama dia, Pak. Iya. Kayaknya seluruh Indonesia nih banyak tahu dia. Dia kan aktifnya semua sosmed. Iya dong. Tapi saya lebih kenal sama Mami sama Pak Andreas. Oh gitu. Sama Caci. Iya, Kak. Main kayaknya. Kan guru-guru saya ini. Ya, kalau saya lihat itu kerennya Kok Yayan ini, dia mulai dengan apa yang ada. Iya betul. Jadi bukan mulai dengan mengeluhkan keadaan. Ya, itu keren. Karena nggak semua orang bisa begitu loh, Pak. Orang biasanya mulai dengan kalau apa-apa, aduh gue nggak punya ini, gue nggak punya ini. Dia, oke, gue nggak punya ini, tapi gue bisa modal spanduk gitu ya. Nah, orang yang mulainya di laundry modal spanduk itu hati-hati. Itu orang-orang mental hebat itu. Wah, iya betul, Pak. Ya, Kayak dia ya. Iya, ini satu pembuktian ya. Alhamdulillah. Jadi udah jalan dari 2017, sudah jalan 7 tahun gitu ya. Dan masih eksis. Iya. Selain urusan bersih-bersih, nyuci sofa itu semua lu jualan apa lagi? Jualan semua peralatan laundry. Ya kayak paket usaha juga ada gitu. Dan untuk itu juga paket usaha kan ada mentoringnya. Terus saya juga kerjasama. Pokoknya semua kerjasama lah gitu. Banyak kan kerjasamanya. Gitu. Minum, Pak. Jadi kalau dengan kerjasama, cara berpikirnya kerjasama, itu apa-apa bisa dihubung-hubungkan gitu ya. Iya. Jadi gimana, oh ini masalah ini, siapa nih ya, gitu ya. Siapa yang bantuin ya, gitu ya. Gue lempar kemana ya. Tapi kayaknya dia ini jualannya jago, Pak. Gitu ya. Jago nih. Gimana itu bisa? Gimana cara kamu jual set gitu semua? Alhamdulillah sih kalau misalkan saya kan punya beberapa data gitu ya, database ya gitu. Saya mencari-cari sendiri tuh, Pak. Kayak misalkan untuk yang inian distributor peralatan gitu. Nah, terus saya kalau misalnya itu saya kasih harga untuk pedagang beda, untuk user beda kayak gitu, Pak. Jadi pedagang pun ada yang ngambil ke saya gitu. Iya. Pedagang ngambil ke kamu, barangnya aja nggak punya kok. Ya itu. Mereka kan nggak kalau misalkan orang yang ini yang penting barangnya sampai ya kan. Mau barang dari mana juga yang penting barang yang gue pesen sampai gitu kan. Gitu. Jadi ada sih yang masih ya boleh dibilang masih primitif ya. Tokonya di mana? Pengen ngelihat gitu. Terus saya bilang, saya nggak ada toko, saya nggak stok barang. Tapi insya Allah barang yang ibu pakai, nah ibu yang pesan nanti tetap bagus dan sampai di tujuan gitu. Saya yakin gitu. Tapi ya tetap
mereka kan punya pemikiran, "Saya mau lihat dulu barangnya," kayak gitu. Ada juga Iya, yang kayak ada yang gitu. begitu. Ya namanya konsumen macam-macam ya. Nah, dari situ tuh kalau misalnya ada kalimat kayak gitu, saya sedih tuh, Pak, gini, "Apa iya gue harus punya toko ya biar orang percaya?" Gitu. Kadang-kadang suka Hmm, memang kadang-kadang suka down ya, Pak, kayak hmm, gitu. hmm, Gue harus punya toko ya biar orang percaya gue ini begini. Cuman pikir hmm, lagi, ah udahlah kalau memang begininya aja udah bisa ngapain juga ya. Kalau hmm, rezeki ada juga kok dari jalan lain gitu. Toh hmm. pedagang aja bisa ngambil di saya Nah kan ini gitu. keren, ini keren. Jadi apa cara dia berpikir ya? Ada pikiran kita itu kan yang ngelemahin kita itu. Ah, Iya, betul. Nah, tapi kalau kita berhenti dilemahin, kita terus nggak ngapa-ngapain. iya. Ya. Tapi kalau ada cara berpikir yang ngelemahin kita, kemudian kita Hmm, bantah lagi, iya. maka dia mendorong kita Untuk melakukan sesuatu, iya. gitu kan, bertindak. Iya. Jadi pikiran-pikiran ini tadi kalah, gitu kan. Iya. Nah, ini yang namanya petarung. Jadi dia berantem di dalam dan dia menang. Dia jalan lagi, Iya. maju lagi. Hebat. Tapi lu punya toko all shop juga? Enggak sih, cuman itu aja. Sekarang fokus ke laundryan. Tapi kalau misalkan untuk kuliner kan saya juga kan, Pikir lagi? iya berkecimpung di UMKM. Jadi kalau UMKM itu kalau di laundry untuk jasa ya Pak, kurang dilirik gitu. Jadi kurang mendapatkan tempat, jadi saya biar mendapatkan tempat nih, biar laundry saya bisa jalan masuk ke situ, saya harus punya kuliner juga gitu. Dan saya buka usaha, yang bisa saya tanganin aja gitu biar sambilan, Terima gitu. pesanan gitu. Iya, terima Jadi ada pesanan. produk gitu kan, ada barang Mhm, yang dijual. tapi tetap di UMKM tuh orang kenalnya saya laundry gitu. Iya. Heeh, Oh, kayak gitu. benchmark-mu tuh masih tetap laundry, Iya, walaupun jalan masukmu itu melalui kuliner ya? iya, Supaya ada komunitasnya. Iya. Di komunitas itu kan ada komunikasi, ada fasilitas, iya, ada interaksi gitu ya. mhm, Jadi supaya tetap ada di pasar, gitu. Dia bisa offering, menawarkan Iya, betul betul. sesuatu. mhm. Karena kan memang memang laundry itu nggak masuk, Pak, di UMKM itu nggak masuk. Dia kenapa ya? Enggak, Pak, kemarin Kayaknya kurang bukan. dapat perhatian. Kemarin dia waktu acara siapa itu ya, Pak, memang tidak termasuk, tapi dia bisa diwadahin harus dapat dalam bentuk koperasi gitu loh. Kalau Hmm, hmm, pribadi-pribadi buat bantuan enggak, yang Mhm, aku lihat itu nih, ini cuman analisa sementara ya, Pak. hmm, hmm. Laundry itu tidak dalam skala UMKM yang dapat bantuan 10 juta lu bisa jadi gitu, nggak bisa. Oke. Karena laundry kan dihitung secara usaha, unit usaha, tidak seperti yang kita nyuci, jemur, nggak segitu. Mereka whole package, Hmm, kalau mesin cuci harus berdampingan sama, dryer, harus hmm, berdampingan hmm, semuanya yang support system-nya gitu. Dan itu kan bukan duit kecil, beda dengan makanan. ya. Kalau makanan sih, ya namanya orang bikin ratusan ribu juga Nah bisa itu, jalan gitu ya. heeh. Kalau laundry Hmm, misalnya dari UMKM ngasih bantuan let's say 50 juta, itu hmm, baru 1 orang. hmm, Kalau hmm, makanan udah bisa berapa nih? banyak Bisa ya. banyak kan, apalagi jual hmm, cincau-cincau gitu kan modalnya cuma dikit, dengan bantuannya kan dikit tuh. Mhm. hmm. Tapi bagus deh cara dia, Pak, masuk ke ring untuk UMKM tuh bagus loh. Iya, jadi Itu nggak di gampang. situ ada ya namanya ada orang ya, entah di UMKM kah Mhm, apa-apa kan mhm. masih pakai baju kan. Iya. Ya, jadi bisa bisa Tapi ditekan. sepanjang kamu masuk dengan yang komunitasmu itu Mhm, UMKM, kan banyak tuh mhm. suka posting-posting, banyak banget Pak posting-postingannya Mhm. dia. Berapa persen yang terjaring? Sek Postingan di mana? di grup Di grup grup, UMKM-nya. di FB dia juga Pak, semua Iya. kegiatan dia. Itu Ya berapa? sekitar 30%. Dapat ya? Iya dapat, alhamdulillah. Hmm. Bisa. Jadi punya FB juga, FB, TikTok, cuman TikTok. ya gitu saya, lebih nge-brand diri saya. Hmm, hmm. Kalau usaha, saya bikin, konten tentang usaha kurang, giliran nge-brand diri ya Nge-brand ada diri itu maksudnya gimana? maksudnya kayak Misalnya? misalnya kegiatan-kegiatan saya gitu, Oke, iya kayak iya iya. gitu. Kegiatan sehari-hari misalnya, lagi Heeh, ngapain misalkan ngapain. saya ikut ikut kegiatan apa Kemarin gitu. katanya apa? Make Make up, up, iya. ya gitu ya. Iya. Tahu dia punya sertifikasi BNSP? Oh ya? Waduh. Hmm. Alhamdulillah itu dari, kelurahan Untuk disuruh ikut soal make up? make up, iya. Oh, jadi sudah boleh make up Bu Lurah gitu maksudnya? Atau Atau Bu Camat? Menerima make up itu udah bisa kayaknya. beneran tanggung kan Pak? Iya. Laundry, ke Mhm. kuliner, sekarang punya sertifikasi BNSP. Heeh.
Susah nggak sih dapat sertifikasi itu? Ya, asal kita bener-bener tekun sih, misalkan kayak ujian kemarin juga kan ada ujian tertulis ya, kan itu kan semua udah dipelajarin tuh dari Iya. situ, ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Itu sertifikasi kompetensi nasional tuh? Iya, BNSP. Jadi kalau Makeup seandainya nanti make up ada yang make up manten gitu, Iya, memang kan, khusus. jadi saya mengikuti beberapa pelatihan makeup tuh, Pak. Yang pertama saya dapat BNSP itu makeup panggung. Nah, yang kemarin saya baru selesai ujian lagi itu saya makeup pengantin muslim modifikasi. Gimana muka dimodifikasi muslim? Muslim bukan Oh. mukanya yang dimodifikasi, dandanannya. Lu operasi. Pakai hijabnya gitu loh, Iya. Mi. Oke. Wah, itu nanti kalau dapat jasa begitu kan lebih gede tuh honornya. Dari laundry, betul ya? Ya, tapi kan saya juga masih belum bisa lah, paling saya biasa kolaborasi lagi sama teman-teman yang udah. Jadi jangan-jangan nanti kalau dapat rezeki yang lebih gede dari situ laundrynya ditinggalin. Enggak, karena orang-orang udah mengenal saya dengan laundrynya gitu. Oke. Walau saya ikut pelatihan kuliner atau apa, "Nih Bu Yayan Laundry ya?" Gitu yang dikenalnya. Bu Yayan nih gitu, kayak gitu. Jadi brandnya bagus tuh. Brandnya bagus. Iya, Yayan Laundry. Iya. Kalau dulu tuh kalau orang sudah sampai namanya tuh dikaitkan dengan sesuatu, brand misalnya jualan mobil, Agus ini misalnya Iya, dikaitkan udah, dengan itu berarti itu dia udah kuat. hebat itu, udah kuat itu. Alhamdulillah. Brandingnya tuh udah bagus ya, Pak ya. Jadi kalau dalam situasi sekarang ini berapa puas dengan apa yang didapat dari laundry? Kalau untuk laundry masih belum puas sih, Pak, karena saya masih belum punya yang Taggingan? yang belum saya cita-citain gitu. Apa cita-citanya? Cita-cita saya itu ya pengen punya beneran outlet, tapi saya juga harus bener-bener fokus di situ kan masih susah ya, Pak, karena saya masih harus berjuang supaya gimana sih saya enaknya gitu, kayak gitu. Jadi masih mikir kemungkinan Iya. seperti apa gitu ya. Karena kan ya alhamdulillah dari dari Pemkot Depoknya saya juga kan masih dipakailah buat jadi admin di situ. Jadi saya diperluin buat bantu-bantu kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya lagi kuala laundry ya udah paling saya serahin terus nyetrika ya entar saya terimanya yang satuan aja gitu kayak gitu. Bisa nggak sih orang kayak kamu tuh di-cloning gitu kan? Jadi di-cloning kayak kamu, kita nggak mikirnya yang harus punya outlet. Aduh nggak punya modal, gue nggak bisa punya laundry. Aduh yang begini gue nggak bisa gini gitu. Bisa nggak sih? Harusnya sih bisa ya, karena saya aja bisa ya. Hebat. Ya jadi justru jangan mikirin mau punya outlet, mikirin jangan punya outlet. Tapi gimana ngembangin cara tetap jadi pebisnis laundry tanpa punya outlet tapi bisnisnya tumbuh gitu. Nah itu, ngapain punya outlet ribet? Nah itu dia saya masih terus pelajari tuh Pak. Punya outlet nggak punya karyawan lu stres. Kayak gue laundry masih jalan, gue mah jalan-jalan. Iya. Kalau lagi mood gue kerjain. Iya kayak teman-teman jalan-jalan mulu tapi terus laundry siapa yang ngerjain ya? Saya nggak perlu kasih tahu ya. Yang penting kan kerjaan beres gitu aja. Konsumen terima kok pesanannya gitu. Sesuai waktunya udah bisa diantar kan gitu. Nanti kan konsumen happy, kita masih dapat cuan, terus kita menikmati. Jangan kayak teman-teman tuh banyak Pak. Jam sampai jam 12 dia masih gosok dari pagi. Terus jam 4 pagi dia bangun. Banyak loh Pak. Gara-gara laundry doang. Lah dia masih jalan-jalan. Iya. Karena mungkin mereka fokusnya ke kiloan aja gitu nih. Kalau saya kan udah yang satuan gitu. Jadi kiloan ya seininya aja gitu. Karena yang lu pikir Pak, mereka kalau kita oke lah, aku masih ngerjain kiloan, aku ngerjain satuan juga. Masih yang dipikir mereka itu gini. Satu hari omsetnya berapa kilo, cuman di otaknya itu kilo nih. Berapa kilo gitu loh. Makanya tadi saya tanya kan dia pernah nangani boneka ya? 15 satu hari. Jas 10. Itu udah nggak inget kiloan dong gitu. Nggak inget kiloan. Ngerjainnya lain ya. Tapi pernah dapat kiloan dalam jumlah banyak nggak sih? Ya kayak seberapa banyak? Kalau yang kiloan doang nih. Kayak yang semalam ini. Semalam yang saya terima dari tamu hotel itu yang paling banyak sih 120 kilo. 120 kilo? Sebenarnya saya bukan yang nggak bersyukur ya, cuman bisa gak sih gitu. Kayaknya udah bete gitu karena kiloan ya.
Walaupun ya masih tinggi kiloan saya, tetap aja kayak gitu. Ya Nah, agak-agak kalau tamu beda hotel deh. bukannya Bukannya minta dikit-dikit, cepet Pak? semua? Sedikit Enggak, ya? dia kebetulan mungkin mereka nginepnya lama, jadi minta reguler gitu. Oh. Reguler mau berapa hari? 3 hari, 3 sampai 4 hari. 120 kilo 120 kilo, 1 juta dari berapa? satu tempat. Itu kalau hotel berapa duit? Sama 8.000 per Kan reguler kamarnya. sama. Nggak dibedakan karena dari hotel sekian gitu? Paling Oh, dia mungkin hotelnya yang naikin ya? iya mungkin kayak gitu. Nah, itu 120 kilo. Itu ngerjainnya gimana? Sebenarnya gini, dia bisa lebih. dia awalnya kan minta 120 kilo, minta surat perjanjian kan. Terus pas semalam saya datang itu kan cuman ada 98 kilo. Saya bilang dong ke orangnya gini, ini kok nggak sesuai perjanjian, kata saya gitu. Nggak apa-apa Bu, dihitung aja 120 kilo. Ya sudah, karena kan awalnya kita akadnya udah 120 kilo, makanya saya terima gitu. Ternyata kurang dari 120 kilo dan dia tetap nggak apa-apa Bu, dihitung aja. Ya udah gitu. Nah, itu lo nyucinya ngeringinnya gimana? Nyucinya di mana? Nyuci di rumah. Ngeringin ya itu, karena reguler jadi kan ya masih bisa ada waktu bergantian. ya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu langsung antri ke tempat laundry coin yang 8 kilo sekali proses, nggak perlu ya. Nggak Ini masih perlu. bisa dihandle. Masih bisa alhamdulillah. Jadi dipilah-pilah ya. Iya. Mana yang harus dikasih ke sana supaya cepat, mana yang bisa kita kerjain sendiri nih, gitu kan? Iya. Jadi anak-anak dimanfaatkan. Iya. Gitu ya. Nah, pertanyaan gua, anak digaji apa enggak? Digaji. Jadi kalau misalkan mereka apa namanya, ngerjain nih, bantuin, ntar saya kasih ya sesuai sama ini aja. Ya, artinya anak-anak tahu mereka ikut melakukan sesuatu, mereka dapat sesuatu. Itu bagus itu buat mendidik anak-anak. Karena kan banyak tuh anak-anak dibantuin kayak kita dulu kecil-kecil gitu kan. Ayo bantuin gitu, jaga warung gitu. Dapat gaji kagak, tapi suruh wajib jaga gitu kan. Iya, itu mah memang emang zamannya begitu, harusnya begitu gitu. Nah, itu tadi pertanyaan. Tapi digaji berapa? Kamu komposisi gaji anak-anak tuh gimana? Ya kalau misalkan Uang mereka jajan lah. Uang jajan doang tuh kayak ini ya tadi udah bantuin mama tapi di luar uang jajan. Enggak, misalnya uang jajan beda kan memang setiap hari ya kan. Tapi kalau misalkan mereka sesuai sama mereka pemasukannya berapa gitu, paling saya kasih lebih gitu. Kayak gitu sih gajinya. Jadi dikasih lah, pokoknya jelas ini dari kegiatan ini. Karena kan saya tekanin ke mereka itu pendidikan. Betul. Yang penting sekolah lancar, bayaran nggak pernah telat, apa yang dimau ada gitu. Jadi jangan menuntut mama apa-apa. Mama cuma mampu sekian. Ya mereka alhamdulillah sih terima. Terus kalau misalnya mereka pengen apa mereka ngumpulin sendiri nih. Gitu kayak misalkan kayak anak aku nih mau ikut futsal kan gitu. Ma aku beliin baju dong. Cari dulu baju yang ada, aku bilang gitu. Terus nggak ada, ya terus beli pakai apa? Ya aku punya uang 50.000 beliin ya gitu. Jadi ya? Iya. Umur berapa? Itu yang SMP kelas 2. SMP kelas 2. 13 tahunan. Nah kalau yang pertama mau kuliah. Juga bantu-bantu kan? Iya dia memang dari kelas 6 SD udah bantu-bantu. Jadi kalau kayak foto lu tuh, kalau kan suka foto-foto tuh, pamer-pamer. Itu kan dia pakai Harley, Pak. Bapak nggak tahu kan Harley-nya Yayan? Foto di mana? Kok tahu aja sih, Mami? Dia tuh Pak update statusnya tuh foto Harley. Bapak tahu kan Harley-nya orang laundry gimana? Kebayang nggak? Motor pakai saddlebag kiri kanan tuh tas kanvas itu kiri kanan. Dan kan kiri kanan terus di belakangnya itu seolah-olah ada penumpang baru, penumpang lagi tuh segede banget. Itu kalah tuh, Pak. Badan dia sama kainnya kiri kanan belakang lagi keren loh dia. Gitu. Depan belakang Pak. Hujan-hujan lagi kadang. Kalau Harley kan besi beneran Pak, kalau saya cucian. Maksudnya gitu. Belum lagi dia pernah mogok tau Pak. Nah iya tuh pengalaman saya. Udah cucian lagi banyak ya Mi. Terus tiba-tiba motor rusak. Ya ampun sedih banget. Akhirnya saya ya udahlah pakai Gojek aja gitu. Saya dorong motor cucian sampai ke rumah. Kehujanan maksudnya? Enggak, mogok sendiri motornya. Doang, iya. tapi kehujanan. Enggak kehujanan. Tapi kamu ada kerjasama enggak sih dengan kos-kosan gitu yang di seputaran UI itu kan ada enggak? Enggak ada. Berarti cuma ngandelin Gmax doang? Iya, karena waktu itu pernah juga sih sama kos-kosan. Ya gitu, mereka maunya murah.
harga minta di bawah 8.000, minta 5.000, terus banyak maunya. Saya cukup sekian, saya bilang Sekian dan terima kasih. Iya, karena kan waktu itu saya masih Iya, pakai berarti. itu, masih pakai koin, nggak ada untungnya dong. Berarti dia bilang, "Oke, lu bukan konsumen gue," gitu Iya. kan. Jadi dia bisa melakukan semacam segmentasi sederhana. Ini bukan pasarku nih, ini ribet aja nih, Iya. banyak maunya nih, apartemen tadi enggak, tempat kos enggak. Dia mulai jadi ketemulah, "Oh, aku maunya yang ini marginnya bagus nih." Jadi secara alamiah sebetulnya dia memang bertumbuh, belajar bisnis beneran gitu kan, pelan-pelan. Tapi bisa nggak sih lu baca karakter konsumen lu dari baju mereka? Bisa. Kadang Konsumen lu yang gimana? tapi gini loh, walaupun kita ngebaca ini tuh kayaknya kayak orang kaya ya, mereka justru malah nggak ribet. Iya, kayak waktu yang aku punya dari apartemen tuh ya, pakaiannya kan harum ya, wangi gitu, masih bagus, kalau boleh dibilang ngapain sih cuci gitu kan, tapi dia nggak ribet. Nah, terus dari satu apartemen lagi, bajunya pun nggak mendingan dah gitu ya, pokoknya ya sama kayak saya lah gitu. Itu malah ribet banget, minta di ini, minta di itu, dalam hati aku, udah murah mintanya Banyak. begini begitu, udahlah gitu, udah ngakunya barangnya hilang gitu kan jadi kesel kan. Terus kayak bilang gini, "Bu maaf ya ini tuh, barang hilang ini tuh yang mana ya Bu?" Dia nggak ngasih tahu kan yang mana, pokoknya baju saya yang putih celana saya yang putih nggak ada. Kayak seolah nuduh saya itu maling, ya saya nggak terima dong gitu, kalau misalkan mau maling ngapain baju orang, kan gitu, baju second itu loh, gitu. Penetapan harga lu 8.000 dari mana? Waktu itu karena Depok kan masih ada 6.000, 7.000 toh? iya, Tiba-tiba 8.000. iya, waktu itu memang saya pasang harga udah dari 2017 itu sekitar 7.000, udah mulai 7.000. Nggak pakai perhitungan sih, pokoknya udah 8.000 udah yang nyaman aja gitu. Biar masih ada masih ada lebihnya. kayak gitu. Pokoknya kalau sudah dipakai begini-begini, masih ada sisa gitu. Walaupun dia harus kemana-mana gitu kan. Mana lebih enak punya konsumen harganya katakanlah 8.000 atau yang di bawah menurutmu? Enakan 8.000 sih. Kenapa? Pertama jadi menyaring pelanggan itu kan, jadi aku tahu tuh pelanggan ini ternyata lebih berkualitas gitu daripada yang di bawah itu biasanya lebih ribet ya kayak gitu, aku bilang gitu, kayak anak kos-kosan gitu kan, minta inilah, minta itu gitu, jadinya tadi. Jadi salah satu cara nyeleksi konsumen itu adalah naikin harga emang. Betul. Jadi ada orang yang nolak kerjaan, caranya naikin harga gitu kan. Supaya ya kalau lu mau capek ya gue kerjain gitu kan. Iya ada. Tapi kalau enggak ya udahlah daripada gue capek nggak dapat apa-apa gitu ya. Ada. Tapi sebenarnya menurut Bapak yang ngancurin harga laundry itu siapa sih, Pak? Iya kalau sudah perangnya Perang hanya harga ya. perang di Kita kan antara pemain sendiri gitu. pemain sendiri kan. Karena pikirannya gini, kadang ada orang berpikir kalau murah pasti dapat banyak. Betul. Tapi konsumen belum tentu berpikir begitu. Konsumen berpikir ini kok murah banget, jadi curiga bisa, gitu kan? Jadi ada konsumen yang berpikir justru terbalik sebetulnya. Kalau murah banget, wah ini kacau nih, nggak bener nih, gitu. Jadi dia cari yang nggak murah banget gitu. Jadi berpikir bahwa kalau gua harganya paling murah, gua bakal dapat paling banyak, itu nggak bener gitu. Itu kan seolah-olah ya kayak orang beli mobil lah. Iya betul. Iya kan? Orang nggak akan kalau mobil yang paling murah, paling laku, entar dulu. Iya Nah, kan? Entar dulu. Masing-masing tuh ada ada segmen pasarnya sendiri. segmennya Ada pasarnya. masingnya gitu. Nah, kita mau main yang mana gitu kan. Nah, cuma kadang kalau orang kalap gitu ya. Apalagi kalau awal-awal apa segala macam, dia berpikirnya itu tadi, murah dulu gitu. Kasih murah dan sesudah itu bahkan kadang-kadang jadi kacau tuh usahanya. Nggak maju-maju karena kalau murah itu kan berarti marginnya kecil, nggak bisa ngapa-ngapain, kalau ada kesalahan nombok dan sebagainya gitu kan. Jadi menetapkan itu tadi menurut saya sih bagus ya. Tetapkan kita mau mainnya di mana gitu. Iya. Nah, jadi ada orang yang di luar itu ya mungkin bukan jatahnya kita gitu aja gitu kan. Dan kemampuannya Bu Yayan juga kan pasti nggak bisa nongoli semua gitu kan nggak bisa kan. Yang datang aja gitu. Tadi kan antar jemput kalau kurang dari 10 kilo ya? Iya.
Itu, kena ongkos, itunya antar jemputnya kena berapa, Kak? 10.000. Karena kan, PP berarti sekali ambil 5.000 gitu, PP ya? iya, 10.000? iya PP 10.000. Tapi Oh, kadang kalau misalnya itu sekalian jalan kan jadi tertutup juga sama yang lain gitu. paling sedikit Mhm. CS-mu minta dijemput itu berapa kilo? Tapi kan, maksudnya di pick up kan 10 kilo. Mereka paling dikit ngambilnya berapa? 5 kilo. Berarti jadi 60.000 ya? Mhm. Paling banyak? Ya paling banyak jarang kiloan sih. Kalau misalnya itu Kalau satuan. Kayak satuan di pick up ada minimum juga? ada ongkirnya juga. Minimum pick up-nya berapa? Minimal 100.000 kalau untuk Oh, satuan. nilai transaksinya Iya. 100.000 gua ambil gitu. Iya, Nah, ini aku langsung traveling juga nih. Itu kan satuan kan kadang dia di hanger ya semuanya gitu. Ngantarnya gimana kalau udah segede-gede gaban gitu? Enggak, saya tanya dulu mau di hanger atau dilipat gitu. Nah, kalau misalnya di hanger? Jarang sih. Paling kalau misalkan di hanger cuma 2 biji gitu. Oh. Kalau mereka nggak request hanger, saya nggak kasih hanger gitu. Oh, enak juga deh ya, nggak Ya. ribet, Pak. Iya, ya customize kan konsumen maunya begitu. Iya, berarti Ya memang kalau misalkan memang terpaksa pakai hanger ya GrabCar paling gitu. Kalau enggak saya ngajak anak, jadi saya yang pegang di belakang gitu. Misalkan banyak. Tapi mau mereka pakai GrabCar gitu ongkos kirimnya kalau udah besar-besar kali ya? Iya, itu kan saya yang udah itu include sama saya. Sama Yayan gitu. Buka terus? Apanya? 7 hari? Buka terus. Pokoknya Saya bisa jam order terus. kerjanya itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi nggak ada hari libur gitu, nggak ada? Nggak ada. Jadwal pick up-nya? Iya itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dijadwalin dong? Iya paling dijadwalin sesuai sama misalnya sekarang nih. Kan ada yang mau pick up. Nanti saya tanya dulu yang sebelah mau di pick up gak biar sekalian gitu. Gitu. Sempet interaksi masih ya? Iya. Terus perlu masih semua pemesanan lewat WA ya? Pertanyaanku, kamu masih nota manual atau udah nota digital? Tadinya pakai nota digital, terus banyakan yang nggak mau pakai nota ya udah jadi balik ke nota manual. Kenapa nggak mau pakai nota digital? Hari gini. Enggak, tapi kalau coverage areanya masih terbatas dan dia punya satu layanan yang sederhana juga mungkin masih oke ya, bisa dilakukan Ya gitu. karena belum kompleks ya, belum ada yang bulanan, belum ada ini. Bulanan ada, Itu juga? Iya ada. Bulanan di saya itu langganan ya? Iya, itu 7.500 per kilonya. Itu minimal 75 kilo. Sebulan? Iya. Ada berapa? 10 ada? 10? Enggak, cuma 3. 3. Tuh, masih bisa diingat. Masih bisa diingat manual ya. masih oke sih. Masih, iya sih. Belum terlalu ribet gitu ya. Tapi hitungannya kan kalau rekap kita tahu Pak, kalau 1 bulan tuh terlepas dari dia berapa kan ketahuan, oh ini segmennya segini-gini kan. Yayan mau buat itu? Masih rekapan kamu? Iya. Masih punya waktu lu ngerekap? Ya kalau misalnya lagi senggang, kalau enggak ya gedebak-gedebuk. Iya. SKS juga pakai itu dulu kuliah sistem kebut semalam toh. Terus rekeningnya gimana? Rekening saya sendiri. Enggak, maksudnya masih campur-campur nggak? Apa rekening khusus usaha laundry ini? Kayaknya gua ngerti nih. Gua ngerti nih maksudnya. Kok tau nggak? Kalau mau lu butuh rekening tambahan, rekening Pandriasan. Enggak, tadi kan ada kuliner. Apa kulinernya bikin rekening sendiri supaya kepisah gitu loh? Kepisah gitu loh, Pak. Enggak, cuman dicampur aja. jadi satu. Jadi Kalau kuliner dicuci itu, dan dibilas di situ. Kalau kuliner itu cuma jalan gitu loh, Pak. Jalan supaya ketemu masuk. orang. Iya. Supaya bisa, Iya. ingat gitu ya. Tapi kan lu udah deket tuh dengan yang kayak kemarin tuh kemarin dia jurkam, Pak. Jurkam apaan? Jurkampanye. Banyak. Iya. Pokoknya yang tim suksesnya ngelari ke dia. Nah itu dapat nggak sih gitu-gitu kamu dari mereka? Enggak, maksud gue bukan yang dari situnya, Po. Maksudnya target lu ngelondri itu dapat nggak sih, kejaring juga nggak sih dari situ? Susah, beda. Susah ya. Susah.
Lu nggak bisa gitu bilang sama ibunya itu gitu, "Bu, cuci tas di saya dong, cuci sepatu." Itu kayaknya sofa nggak berhasil gitu. Kalau anggota-anggota kayak gitu Mi, tetep aja mereka Beda. beda. Oh, nggak dapet ya? Nggak cocok gitu. Beda ya? Tergantung sama ya itu Lebih anggotanya. cocok yang arisan, Iya. pengajian, Segmennya lebih UMKM, bagus. Tapi dari situ gitu ya. lebih berhasil ya? Iya, Pak Camat berhasil nggak digayat? enggak. Lu jangan mikir kemana-mana kalau udah Pak Camat lu. Enggak, tetap aja karena kan wilayahnya udah beda tuh. Walaupun ya ada lah beberapa juga sampai saya tolakin karena jauh gitu. Ya kan kalau Karsobet nggak ngaruh toh, Po? Ya kalau Karsobet enggak ngaruh. Cuman kadang mereka memaksakan kiloan. Kadang masa nggak bisa sih Bu gitu. Nggak bisa. Saya bilang kejauhan. Ya enggak, maksudnya macet. bersihin kantor camat gitu nggak berhasil juga? Udah ada, mereka udah ada. Kalau kantor Walkot? Pertama perizinan saya belum lengkap. Oh, itu ada syarat-syarat ada formal syarat untuk formalnya. itu. Kebanyakan yang harus itu kan kayak PT perorangan minimal ya. Iya, badan Saya hukum kan lah, belum. jadi itu. Oh. Itu sih yang masih diusahain, makanya masih terjun di UMKM tuh kayak gitu. Gimana sih caranya biar dapat gratis gitu loh, Pak? Tau nggak, Mbak? Ini dia kesenangan ngobrol nih. Dia kan kalau diajak ngobrol gitu dia nggak tahu. Padahal tadi di luar dibilang gini, "Mi, waktu lu 1 jam ya," gitu nih. Iya nih udah ada janji juga. Ngomong sama petarung begini. Gini, sebenarnya kalau mau diterusin terus loh nih Pak dia ngobrol. Tapi banyak orang belajar dari Mbak Yayan tuh. Gigi Alhamdulillah. mengatasi situasi-situasinya, mulai dari apa yang ada. Gue Keren juga harus belajar juga nih sama dia. Iya kan kita udah belajar sama Mami gimana sih sama Pak Andreas ya. Saling belajar lah kita. Iya. Saling belajar dan saling Jatah dia udah mengajari. habis, nanti gue diomelin sama dia. Iya dong. Alah si cantik. Tahu aja lu kalau dia udah minta-minta pulang sama gue. Iya nih. Oke. Kita lanjut lain kali ya. Kita lanjut lain kali ya sekarang nih. Soalnya empok ibu yang cantik ini katanya jam booking gue udah habis nih. Iya nih mau shopping saya.